Oke, selamat pagi. Oke, kita lanjut ya materi matematikanya. Kali ini ada materi baru, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada fungsi linier. Gitu ya. Jadi kita mencari dua titik potong. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X di sini ya, artinya itu selalu Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti nilai Y sama dengan 0 disubstitusi terhadap fungsi yang tergantung soalnya. Itu. Sedangkan kalau titik potong terhadap sumbu Y yang nilainya 0 adalah X-nya. Gitu ya, nanti nilai X sama dengan 0 kita substitusi. Gitu. Nah, contoh soalnya di sini, contohnya carilah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada titik-titik berikut. Ya, fungsi pertama X sama dengan 2X plus 5. Berarti kita tulis di sini, jika titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Ya, kita tulis Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita masukkan ke dalam Y sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Berarti Y-nya itu 0 sama dengan 2X plus 5. Ya. Nah, berarti 2X-nya biarkan di sebelah kanan, 5-nya pindah ke sana jadi min 5. Gitu. Nah, nanti X-nya sama dengan min 5 per 2. Berarti titik potongnya, ya, titik potong itu selalu X, Y kan. Nah, berarti X dulu yang kita tulis, min 5 per 2, Y-nya adalah 0-nya. Gitu. Ya. Nah, terus untuk yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Baru kita substitusi ke dalam persamaan si Y-nya. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 tambah 5. Nah, berarti Y sama dengan 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 5 berarti 5. Nah, sudah dapat tuh Y-nya. Berarti Y-nya 5. Berarti titiknya, ya sama kayak tadi X, Y, titiknya adalah X dulu yang ditulis 0, Y-nya yaitu 5. Nah, berarti nanti dapat titiknya 0,5. Ya, nah ini sudah dapat nih 2 ya. Berarti kalau ditanya titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 5 per 2,0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua sama, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita tulis ya, yang pertama sumbu X dulu, titik potong terhadap sumbu X. Dan yang kedua titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X berarti tadi, ya, Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0, ya, masukkan ke dalam sini, ya, persamaan yang dimaksud. Berarti 0 sama dengan 5 min X. Nah, min X-nya tetap di situ, 5-nya pindah ke sana jadi min 5. Berarti X-nya itu sama dengan min-nya coret ya. X-nya berarti 5. Berarti titiknya di sini, titik itu X, Y, berarti X dulu yang ditulis, 5, Y-nya adalah 0. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 5,0. Nah, bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu Y? Diingat adalah X sama dengan 0. Masukkan lagi ke yang awal, yang ini. Ya, X-nya 0 berarti Y sama dengan 5 kurang 0. 5 kurang 0 kan tetap 5, berarti Y-nya 5. Berarti titik potongnya adalah X dulu yang ditulis 0, si Y-nya yaitu 5. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 itu fx sama dengan 3x min 4. Ya, sama kalau kita tulis titik potong terhadap sumbu X, berarti adalah saat Y-nya sama dengan 0. Ini fx itu sama dengan Y ya. Berarti 0 sama dengan 3x min 4. 3x-nya stay di sini. Min 4-nya pindah ke sana jadi 4. Berarti X-nya 4 per 3. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu X, hasilnya X dulu yang ditulis 4 per 3, Y-nya berarti 0.
Nah, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y adalah saat X-nya 0. Berarti kan kita tulis dulu saat X-nya 0. Berarti Y sama dengan 3 kali 0 dikurang 4. Berarti Y sama dengan 3 kali 0, 0, 0 kurang 4, min 4. Nah, berarti titik potong untuk sumbu Y adalah X dulu yang ditulis 0, min 4. Gitu ya, nanti sudah mendapatkan titiknya. Oke, nanti boleh diulang-ulang penjelasannya kalau masih kurang mengerti. Nah, sekarang kita nanti akan ada latihan soal seperti biasa gitu ya. Akan ada latihan soal, kalau ada pertanyaan langsung bisa tanya di Zoom. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi.